Makanya dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Murid-murid pilihan siapa? Mereka yang datang di Bukit Zaitun. Berarti penyesat ini mengaku bertemu dengan Kristus, tapi yang ketemu itu bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus lain. Seperti itu polanya. Tapi kalau Pak Pendeta ini mengatakan itu perspektif, oke, mungkin itu ada benarnya. Tapi izinkan saya ingin tahu siapa banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini. Kalau bukan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat mengusir setan, lalu siapa? Izinkan saya tahu banyak orang yang memakai nama Kristus. Kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Hindu tidak, Islam tidak, Buddha tidak, ateis tidak. Kandidat satu-satunya hanya Kristen. Kalau bukan Kristen, lalu mana? Kemana harus saya lihat? Gak ada. Kristen satu-satunya kandidat. Seperti itu. Silakan Pak Pendeta. Iya, oke. Terima kasih. Ya gitu. Jadi seperti itu Bang Juma ya. Jadi Bang Juma membaca ayat-ayat menggunakan perspektif Abang, sehingga kemudian pengertiannya jauh dari isi kitab itu sesungguhnya. Sama sekali tidak nyambung ya. Jadi Matius pasal 7 itu yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu, Mesias palsu itu bukan Paulus. Tidak. Bukan juga orang Kristen. Tidak juga. Jadi orang-orang yang memanggil Yesus yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, kehendak Bapa di surga, kawan-kawan menafsir hanya soal sunat lah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Oh no ya, Bapa di surga itu Yahweh. Dan apa yang diajarkan oleh Paulus sama dengan diajarkan oleh Yesus. Selagi Yesus masih hidup menggunakan media manusia, dia tidak minta disembah. Bahkan makanya ketika dia dicobai di padang gurun, iblis bilang, kalau kamu sujud menyembah padaku, semua aku berikan padamu. Yesus dengan tegas bilang, hanyalah engkau, sebab hanya kepada Tuhan saja engkau harus menyembah. Jadi Yesus selagi dia masih menggunakan media, dia mengajarkan manusia agar menyembah Bapa di surga. Dia tidak bisa dia bilang menyembah dirinya sendiri, tidak. Kenapa? Karena dia masih hidup dalam daging. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus nih keterangan ya. Jadi kalau ada orang bilang Kristen itu menuhankan Yesus, itu tidak benar. Kecuali menggunakan perspektif seperti itu gitu ya. Jadi orang Kristen tidak pernah menuhankan Yesus. Yesus memang Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia. Setelah 33,5 tahun dia mati bangkit, kemudian naik ke surga. Dia tidak menggunakan tubuh manusia lagi. Dia Tuhan sejati, seperti itu. Jadi sesembahan kami adalah Yesus Kristus Sang Mesias yang adalah firman menjadi manusia. Selagi dia masih menggunakan tubuh, tidak ada yang menyembah dia. Begitu. Tapi kemudian setelah 33,5 tahun dia mati, dia adalah Tuhan sejati. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada yang nyimak ini uraian-uraian Pak Pendeta dan uraian saya itulah cerminan siapa di antara dua agama ini akan selamat. Jadi silakan dinilai. Jadi gini, ungkapan terakhir ini penuh dengan dogma, bukan perspektif lagi tapi doktrin dan dogma. Ketika Yesus yang anak Maria setelah naik ke langit, bla 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 bla, dia tidak memiliki daging lagi, padahal Yesus sendiri mengatakan ketika ia datang kedua kalinya nanti dia datang sebagai anak manusia. Matius 24 yang tadi. Nah, ada satu pelajaran yang sangat berharga, mumpung di sini ada pendeta. Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Ini sudah pasti Paulus belum masuk kelas. Paulus belum membentuk universitasnya. Nanti di Antioquia baru Paulus membuat universitas atau pengikut-pengikut. Nah, pada saat Yesus dengan muridnya ditanya nih, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah di dalam Matius 24 itu dijelaskan. Tanda kedatanganku seperti kilat yang memancar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatangan saya sebagai anak manusia. Apalagi tandanya? Yesus menerangkan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang kemudian berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak
di atas akan nampak tanda anak manusia nampak di langit. Manusia semua akan meratap dan semua manusia akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus. Kalau yang asli. Sayangnya yang datang kepada Paulus itu tidak diikuti oleh tanda-tanda tersebut. Berarti yang datang itu yang tidak memiliki tanda tersebut, kata Yesus, jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat cahayanya, demikianlah kelak nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Tuh. Berarti ketika murid-murid mendapatkan pengajaran dari Yesus di Bukit Zaitun, lalu tiba-tiba Yesus datang kepada mereka. Hei murid-murid Yesus, ya paman, kami bertemu dengan guru kalian di Damsik loh, di padang gurun menuju Damsik loh. Nasihat Yesusnya kepada muridnya, percaya atau jangan percaya. Ternyata yang percaya menjadi Kristen, yang tidak percaya tetap menjadi Yudaism. Itu pembedanya Pak Pendeta. Nah, Paulus mengaku bertemu yang percaya, makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Celakanya itu di situ. Seibarat virus, Yesus mengatakan, waspadalah. Ketika ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu aku dalam bilik, jangan percaya, dia membawa virus. Jangan percaya, dia membawa virus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, Paulus membawa virusnya keluar dari Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi, maka virusnya merebak sampai ke meja Kristen. Itulah yang terjadi. Tetapi Paulus tidak masuk ke orang-orang Yahudi. Aku diutus kepada non-Yahudi. Maka ketika dia bertemu dengan Kristus, murid-murid mengatakan, apa tanda kedatanganmu? Ya, seperti tadi, aku datang, matahari bla bla bla, bintang bla 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 dan seterusnya. Apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Yang percaya non-Yahudi, Yahudi tidak percaya. Begitu Pak Pendeta. Silakan.